bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika
aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Engkau tetaplah Tuhan. Sampai selama-lamanya kami datang sujud menyembah kepada-Mu Yesus. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhannya di pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Kepada Bu Andri dipersilakan. Ya, Joyce. baik Pak. Oke. Ya. Ya, silakan. Shalom Pak John, shalom Shalom, semuanya. praise Luar God. biasa. Amin. Terima kasih Pak John, terima kasih Ya. teman-teman semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Bapa,
mengucap syukur, hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar, yang akan disampaikan oleh pastor, dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Pastor John, urapi dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, supaya firman, biarlah Engkau yang berbicara atas Pak John Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus-Mu. Engkau pakai Pak John sesuai dengan rencana. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Andri Marantika SSD dari Kota Kediri ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi ini buat kita semua sebelum kita mendengar firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin ya, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 226. 026. Ya, 026, benar sekali ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini dan nanti Bapak Lukas Krisnanto ya akan memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Haleluya, terima kasih Yesus. Oke. Nah ini dia, kita sudah tiba di serial yang ke-26 ya. Dalam sebuah tema yaitu mahkota abadi dalam hidup bijaksana. Amin ya. Nah mari kita tanya sama-sama dulu, apakah benar ada mahkota abadi di dalam hidup orang yang bijaksana? Ada enggak? Pasti ada ya. Amin. Lalu bagaimana kalau orang itu hidupnya tidak bijaksana, sembrono? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Sudah pasti tidak ada ya. Orang yang sembrono itu akan menyebabkan mahkota abadinya bisa hilang, Bapak Ibu. Ya, oleh karena hidupnya tidak sesuai dengan firman. Hidup sesuai suatu melanggar firman yang harusnya disediakan mahkota abadi bagi dia oleh Tuhan, ternyata hilang. Karena apa? Karena hidupnya sembrono, semau gua. Ya, hidupnya tidak tertib, Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang-orang demikian mereka tidak akan pernah mendapatkan yang namanya mahkota abadi. So perhatikan mahkota abadi ini kan diberikan kepada orang-orang yang bertanding, ya, bertanding dalam perlombaan iman. Kalau mereka bertanding kan mereka pasti disiplin dalam hal berlatih, ya. Sebagai seorang atlet, pelari atau apapun, dia pasti latihan, ya, melatih otot-otot tubuhnya biar sehat, biar kuat, saudaraku. Jadi ketika dia berlari, nah sudah bisa dipastikan akan sampai kepada garis akhir, ya. Saudara, itu penting sekali. Jadi hari ini kita pelajari ya mahkota abadi di dalam hidup yang bijaksana. Nah, kita lihat dulu nats Alkitab kita untuk memahami rahasia ini mahkota abadi dalam hidup yang bijaksana. Apa yang harus kita miliki? Mari kita lihat ya, Roma 12 ayat 11. Mari Alkitab pagi ini terambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Sudah bisa dipastikan. Kalau orang itu, Bapak Ibu, dia ingin mendapatkan mahkota abadi, maka hidupnya bijaksana. Nah, hidupnya bijaksana itu apa? Saudara-saudara, dia memelihara supaya apa? Kerajinannya tidak kendor. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah persiapan kita. Untuk kita menuju kepada mahkota abadi, jangan sampai kerajinanmu kendor, ya. Kenapa dikatakan ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor? Karena ada banyak orang yang awalnya semangat, di tengah jalan mulai kendor, saudaraku, ya. Nah, itu akan menyebabkan mahkota abadi bisa hilang. Jadi orang yang bijaksana, dia akan memperhatikan ini. Dia menjaga supaya jangan sampai kerajinannya kendor. Lalu yang kedua dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kan begitu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, seorang pelari, seorang atlet di dalam gelanggang pertandingan itu, dia pasti punya spirit atau roh yang membara di dalam hatinya. Dia menjadi orang yang bersemangat, saudaraku. Dia tahu saat dia memulai garis awal sampai menuju garis akhir. Dia tetap memiliki spirit yang menyala-nyala, rohnya menyala-nyala. Ya, sehingga akhirnya, saudaraku, dia bisa sampai ke tempat terakhir. Itulah garis finish ya. Baru mahkota abadi itu diberikan kepada dia. Saudaraku. Nah, Bapak Ibu, orang dunia aja mereka melakukan latihan-latihan yang ketat, saudaraku. Mereka disiplin. Mereka tidak sembrono, Bapak Ibu. Nah, kita pun anak-anak Tuhan demikian, saudaraku. Jadi ibadah-ibadah seperti ini adalah latihan rohani. Paulus berkata dalam saudara-saudaraku ya, Ibrani 10 ayat yang ke-24-25. Latihan badani itu terbatas gunanya. Ada gunanya? Ada. Kita olahraga itu ada gunanya. Tapi Alkitab berkata apa? Terbatas. Ya, namun ibadah itu tidak terbatas gunanya. Gunanya untuk kita menikmati dalam hidup masa kini, saat kita di bumi, dan kita nikmati saat kita ada di sorga. Ya, kemarin pagi saya sampaikan, di bumi kita dapat, di sorga kita dapat. Apa yang kita dapat di bumi? Yang kita dapat di bumi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, ya. Pertolongan kita dapatkan di bumi. Dan sampai di sorga pun kita dapat. Yang kita dapat apa? Kita dapat keselamatan. Yang kita dapat apa? Kita dapatkan mahkota abadi. Wow, keren ya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan bahagia sekali. Kalau kita menyadari rahasia ini, maka ini akan membuat kita tambah bergairah dengan Tuhan. Ya, tambah menggandoli Gusti Yesus. Tambah setia, tambah bersemangat Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Perlu ada punya semangat spirit. Ya Bapak Ibu, kalau kita tidak punya semangat, kita tidak punya spirit, bagaimana kita bisa mencapai garis akhir? Memang banyak tantangan, rintangan, hambatan, halangan itu ada. Tapi pastikan bahwa engkau tidak kendor kerajinanmu. Amin Bapak Ibu. Engkau memiliki roh yang menyala-nyala. Yang ini akan membuat engkau mengatasi setiap persoalan. Sehingga membuat engkau tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi. Bahkan tidak crazy. You know crazy? Crazy itu orang yang gila ya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini yang kita perlu miliki dalam hidup ini. Jadi saudara, kita belajar pagi ini ya, mahkota abadi di dalam hidup yang bijaksana. Daud, sang pemazmur berkata, ajarlah aku untuk memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Lagi 3 hari lagi. Kita akan menutupi tahun 2024 ini. Ya, nanti tanggal 31 Desember Bapak Ibu, kita akan ibadah malam penutupan tahun, malam akhir tahun, dan memasuki ya awal tahun 2025. Ya, jadi tentunya para koordinator akan menjadwal ya. Teman-teman semua, para petugas, nanti kita akan menikmati banyak hal di situ ya. Ada pujian, penyembahan, ada kesaksian, ada firman, ya. Kemudian nanti ada kuis-kuis yang ditanyakan. Acaranya pasti menarik, ya. Oke, daripada orang bingung, ya. Di Surabaya, Sidoarjo, hujan, banjir. Mereka mengungsi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cara yang paling tepat. Orang nggak bisa kemana-mana. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ya. Lewat ibadah CLCC Zoom online ini. Kita menikmati hidup yang menyenangkan bersama dengan Tuhan.
Jadi gereja sudah ada, sudah datang di rumah kita. Gereja sudah hadir ya. Kalau kita lihat sama, Bapak Ibu, bahkan musik pujian, saudara-saudaraku ya, yang dibawakan oleh orang-orang di Urapi itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hadirat Tuhan itu sama. Bahkan kalaupun saya berkata, ketika kita izinkan Roh Kudus berkarya, saudaraku, bergerak, wow, engkau di tempatmu masing-masing, Roh Kudus bisa melawat engkau di situ, ya. Saya lihat kemarin Bu Joyce dilawat oleh Tuhan, ya, dalam ibadah Zoom, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat juga tadi malam Ibu Maria juga dilawat juga di sana, ya. Cuma karena dia masih baru sehingga ada kesulitan untuk dia membuka mic, ya. Ya, enggak apa-apa, kita maklumi karena kita semua juga kan begitu awal-awal tuh bingung, ya. Kita grogi, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Itu semua merupakan proses. Tapi dengan berjalannya waktu, semua bisa berjalan kondusif, ya, bisa normal kembali. Ya, sama seperti kita gunakan ya aplikasi WhatsApp kan, awal mulanya kan kita masih bingung ya, karena belum familiar. Tapi dengan berjalannya waktu sudah jadi familiar, ya, nggak apa-apa. Nah, saudara, yang penting semangat itu. Jangan sampai kerajinanmu kendor, saudaraku. Nah, kendor itu karena apa? Karena masalah, mikirkan suami, mikirkan istri, mikirkan anak, mikirkan cucu, menantu, mertua, mikirkan penyakit, mikirkan keuangan, ekonomi, apalagi, saudaraku. Itu tanpa mumet, itu bisa membuat orang jadi kendor. Nah, orang-orang yang kendor ini, sesungguhnya mereka orang-orang yang karena apa? Mereka kurang disiplin. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya? Yang saya sampaikan dalam ibadah Natal, tanggal 15 kemarin itu salah satu tanda seseorang bisa mendapatkan mahkota abadi kalau dia itu memulai, saudaraku. Dia memulai dulu menjalani perjalanan, mengawali. Memulai dulu, saudaraku ya. Kata Tokopedia, ya itu dia punya slogan, mulai aja dulu. Jadi dia memulai, saudaraku. Nah, ketika dia memulai, baru nanti yang berikutnya, dia mulai mendisiplinkan dirinya, saudara. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi saudara-saudara, setan ingin saudara jadi orang yang kendor. Setan ingin rohmu padam. Sehingga orang yang rohnya padam, gak punya hasrat untuk berdoa, gak punya hasrat memuji menyembah Tuhan, gak punya hasrat beribadah, gak punya hasrat melayani, gak punya hasrat. Untuk apa, saudaraku? Mengasihi Tuhan dengan segala-galanya. Tapi kalau orang punya rohnya menyala, wow, dia rasanya kepingin Tuhan, kapan lagi ada ibadah, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Itu dia Bapak Ibu ya. Nah, pegang ini Bapak Ibu. Ini luar biasa ya untuk kita pahami di hari-hari ini, saudaraku. Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Terus apa lagi? Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini menguntungkan kita, saudaraku. Kalau ibadah itu kita laksanakan, kita ikuti, kita, saudaraku, mencoba untuk saudara menyelaminya itu bermanfaat sekali, ya. Berguna untuk hidup, masa kini dan masa yang akan datang. Jadi di bumi yang kau dapat, di sorga juga yang kau dapat. Dua-dua, ya. Bumi dan sorga yang kau dapat, ya. Bahagia sekali, saudaraku. Oke, kita akan lihat ya, bagian penting ini. Oke, mahkota abadi di dalam hidup yang bijaksana itu diperuntukkan bagi orang yang tidak membiarkan kerajinannya kendor dan rohnya selalu menyala-nyala dalam apa? Melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan melayani Tuhan itu tidak harus engkau menjadi seorang pendeta, kecuali ada panggilan khusus. Ya, melayani Tuhan tuh apapun kedudukanmu hari ini, posisimu hari ini, apapun engkau adanya hari ini, kau bisa melayani Tuhan. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ma, seorang nenek, ya, seorang eyang, engkau bisa melayani Tuhan. Paling tidak engkau membawakan doa-doa kepada orang-orang yang kau kasih, itu engkau sudah melayani Tuhan. Ya, engkau mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, itu engkau sudah melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Engkau mengunjungi jiwa-jiwa, itu engkau sudah melayani Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau rinci itu melayani Tuhan itu luas sekali.
Nah, sesuai dengan talenta dan karunia-Nya. Ya, saudara-saudara, itu dia. Kalau Tuhan kasih talenta untuk engkau menjadi seorang kanselor, seorang yang bisa membimbing orang lain, bisa untuk menasihati orang lain. Nah, itu Tuhan bisa pakai demikian. Namun orang-orang ini dia harus orang-orang yang bijaksana. Ya, sekali lagi tadi ya kita belajar ya, mahkota abadi dalam hidup yang bijaksana. Ya, artinya hidup yang bijaksana gini. Kalau orang konseling kepada saudara dan saudara mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, persoalan-persoalan dia hadapi, nah jangan saudara bocorkan rahasia itu kepada orang lain. Kalau orang suka membocorkan rahasia orang kepada orang lain, itu bukan seorang kanselor. Itu berbahaya ya Bapak Ibu. Makanya saudara-saudara hati-hati. Di dalam engkau punya persoalan, jangan sembarangan ya konseling kepada orang tidak tepat. Itu akan menjadi bumerang bagimu. Karena orang itu tidak bijaksana Bapak Ibu. Rumah itu kalau ada pintu depan, pintu belakang, nah itu bahaya. Maka itu kita perlu hati-hati ya. Saudara, jadi kalau Anda mau konseling, silakan konseling kepada saya. Apa masalahmu? Kita bawa dalam doa ya, sehingga saudara bisa dibimbing dengan baik. Oke ya, ini sudah dicatat Bapak Ibu. Befang-fang lain. Yang mahkota abadi di dalam hidup yang bijaksana, bagi Oti diperuntukkan bagi orang yang tidak membiarkan kerajinannya kendor. Amin Bapak Ibu ya, coba periksa. Saat ini apakah kerajinanmu sedang kendor atau sedang kencang untuk Tuhan? Ya, periksa lagi. Apakah rohmu sedang menyala-nyala dalam melayani Tuhan atau rohmu mulai padam? Caranya gimana Bapak Ibu? Supaya kerajinanmu tidak kendor, rohmu menyala-nyala. Engkau dekat dengan orang yang punya spirit yang kuat. Kalau engkau dekat dengan orang yang spiritnya lemah, engkau akan terpengaruh, saudaraku. Dengan siapa engkau bergaul akan menentukan kehidupanmu. Engkau bergaul dengan orang yang suka berdoa, engkau jadi suka berdoa. Sebaliknya engkau bergaul dengan orang yang tidak suka berdoa, engkau jadi seperti itu. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Lebih baik banyak bicara kepada Tuhan daripada engkau banyak bicara kepada manusia. Itu penting. Dan biasanya saya perhatikan orang-orang bicara kepada Tuhan, di dalam doanya, itu mereka paling banyak mengalami pengalaman-pengalaman ilahi. Pengalaman-pengalaman adikodrati dalam hidup mereka. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka benar-benar menenggelamkan dirinya. Mereka benamkan dirinya dalam sungai rohnya. Sehingga di tengah-tengah situasi, keadaan yang rumit, yang sulit, yang sukar, mereka masih bisa eksis di situ. Mereka masih bisa bertahan, bahkan mereka melewati semua dengan baik. Ketimbang banyak bicara kepada manusia. Nah, makanya Bapak Ibu harus jaga itu, ya. Supaya apa? Amin. Rohmu akan tetap menyala terus. Kerajinanmu tidak kendor. Orang bilang jangan sok rohani. Gak apa-apa Bapak Ibu. Daripada sok berdosa, ya kan? Saudara-saudara, karena apa? Itu masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita akan lihat, ini dapat kita pelajari dalam Kolose pasal 4 ayat yang keempat sampai 6. Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Kolose 4 ayat 4 sampai 6, dari sini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang apa saudara? Yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti mahkota abadi di dalam hidup bijaksana. Apakah benar ada mahkota abadi dalam hidup yang bijaksana? Pasti benar. Ya. Itu pasti Bapak Ibu. Karena kalau orang hidup bijaksana itu, dia tidak akan sembarangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dia akan menjaga rohnya menyala, semangatnya, kerajinannya tidak kendor. Sehingga dia tahu dia akan sampai pada garis akhir, garis finish. Dan akhirnya dia memperoleh mahkota abadi. Ya. Jadi di bumi dia dapat, di sorga dia dapat. Oke, nah kita akan lihat ini saudaraku. Mari kita lihat ada 3 tanda orang yang memiliki, ya Bapak Ibu sekalian ya. Roh yang menyala-nyala, kerajinannya tidak kendor. Jadi ini kita lihat ya. Mahkota abadi diberikan kepada orang yang hidup bijaksana. Mari kita lihat. Tanda yang pertama dia punya 3M. 3M itu apa? M yang pertama, dia mengerti. Bilang mengerti. Mengerti dulu ya. Mengerti bagaimana saudaraku? Dan mengerti tentang apa saudara? Mengerti tentang apa yang dapat dia nyatakan.
sebagaimana seharusnya tentang rahasia Kristus. Ya, kemarin saya sudah singgung ini ya. Saudara perhatikan, saya ulangi sekali lagi ya, mengerti. Mengerti tentang apa, saudara? Mengerti tentang apa yang dapat dia nyatakan, sebagaimana seharusnya tentang rahasia Kristus. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya ya. Kolose 4 ayat yang keempat. Kolose 4 ayat 4. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Amin. Amin. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi ini penting ya. Poin yang pertama, dia mengerti tentang apa yang dapat dia nyatakan sebagaimana seharusnya tentang apa? Rahasia Kristus. Nah, saudara-saudara, rahasia Kristus itu ada pada siapa Bapak Ibu? Yang kita lihat di ayat sebelumnya, rahasia Kristus itu ada pada hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah, ya. Jadi kalau ada orang konseling kepada saya itu siapapun, saya tidak akan menceritakan ya rahasia orang itu kepada orang lain. Ya, itu dia penting Bapak Ibu. Jadi harus bisa menjaga ini, saudaraku. Rahasia orang, ya, sehingga kita membuat orang itu juga dia tidak khawatir, dia tidak dalam keadaan dipermalukan, saudaraku. Nah, ini penting, makanya mulut ini harus dijaga dengan baik, ya. Jadi, saudara-saudara, ini penting, saudaraku. Tuhan mau kita banyak mendengar. Mendengar apa? Dengar firman. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Ini penting. Jadi, saudara-saudara terkasih Tuhan, ini yang Tuhan mau, ya. Oke, jadi sampai sini sudah paham, Bapak Ibu? Ya. Oke, Bu Fang Lai sudah? Sudah. Oke, kita lanjut. Dan Mari kita lihat, ada M yang kedua. maaf. Saya nanti dikirim linknya Pak John-nya, supaya rajin tulisan saya kemarin nggak karu-karuan Pak. Oke, baik. Ya, Makasih. ya, terima kasih Bu Joyce. Nanti saya kirim materinya. Oke, jadi M yang pertama mengerti dulu ya. Nah, setelah dia mengerti, baru yang kedua. Ini dia. Bagi orang yang, saudaraku, dia sadar bahwa mahkota abadi itu di dalam hidup bijaksana. Itu siapa dia? Nah, orang bijaksana itu dia bukan cuma mengerti, tapi dia membangun. Membangun apa, saudara? Dia membangun sebuah komunikasi. Untuk apa, saudara? Untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Makanya Bapak Ibu, orang-orang luar ini yang belum mengenal Kristus. Nah, Tuhan mau kita ini hidup dengan apa? Dengan penuh hikmat, saudaraku. Kalau tidak, Bapak Ibu, akhirnya mereka juga bisa tersandung ya. Orang-orang luar ini maksudnya orang-orang di luar Kristus. Ya, Bapak Ibu. Itu satu. Tapi yang kedua juga orang-orang di luar itu bisa juga orang-orang di luar komunitas kita ini. Walaupun dia Kristen, Bapak Ibu. Nah, kita juga hidup harus penuh dengan hikmat, saudaraku ya. Supaya apa, Bapak Ibu? Nama Tuhan dipermuliakan ya. Kalau kita hidup sembrono, tidak bijaksana, tidak pakai hikmat Tuhan. Nah, akhirnya orang itu akhirnya bisa tersandung, Bapak Ibu. Yang tadinya dia mau ikut Yesus dengan sepenuh hati, karena dia lihat ulah kita, dia lihat cara-cara kita, akhirnya dia tidak jadi, ya. Nah, makanya perlu hikmat di sini. Oke, kita lihat ya. Kolose 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu itu yang ada. Amin. Amin ya, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, jadi yang kedua, setelah dia sudah mengerti, baru dia mulai action, membangun. Membangun apa? Membangun sebuah komunikasi. Tujuannya apa? Untuk dia hidup dengan penuh hikmat. Penuh hikmat terhadap siapa? Orang-orang luar. Yang pertama, mereka itu bukan saudara seiman, ya, bukan orang Kristen. Yang kedua, mungkin mereka saudara seiman, tapi mereka di luar komunitas kita. Nah, kita perlu hidup dengan bijaksana, Bapak Ibu. Supaya jangan sampai mereka itu tersandung, ya, gara-gara salah ngomong. Gara-gara kita tidak menjaga sikap-sikap yang baik.
Maka itu kita perlu ya, harus bijaksana di sini. Oke. Sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu? Oke. Sudah Pak John. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Setelah dia sudah membangun, tadi dia mengerti, baru dia membangun ya. Orang tidak akan membangun kalau dia belum mengerti. Dia mengerti dulu, baru dia membangun. Setelah dia membangun, baru ada tugas dia yang ketiga. Dia menjaga, saudaraku, apa yang dia sudah bangun itu. Dia menjaga apa, saudara? Kata-katanya senantiasa. Ya, amin Bapak Ibu. Kata-katanya senantiasa, penuh kasih. Jangan hambar. Amin Bapak Ibu ya. Jangan kata-kata yang hambar, kata-kata yang tidak berbobot, saudaraku. Ya, ini dia. Jangan hambar di hadapan orang-orang luar. Orang-orang luar tuh orang-orang yang tidak percaya. Mari kita lihat ya. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saudara bisa lihat orang berkualitas dan tidak berkualitas dari mana? Dengarkan aja kata-kata yang dia ucapkan. Apakah kata-katanya itu kata-kata yang penuh kasih, berkualitas, atau kata-kata yang hambar? Kata-kata yang tidak berbobot, tidak berkualitas. Nah, jadi apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati, betul ya? Makanya Bapak Ibu, itulah yang menajiskan orang. Yesus bilang bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar itulah yang menajiskan orang itu. Makanya saudaraku, kita perlu jaga sih. Supaya apa? Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang hidup bijaksana, ya. Karena mahkota abadi itu ada di dalam orang yang hidupnya bijaksana. Sehingga dia tidak sembarangan ngomong yang agak penting-penting, Bapak Ibu. Dia akan menjaga selalu kata-katanya, dia hati-hati sekali. Sehingga orang yang mendengar kata-katanya itu dikuatkan, 1. Orang yang dengar kata-katanya itu dihiburkan, 2. 3, orang yang mendengar kata-kata itu akan dituntun ke jalan yang benar. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Karena kata-kata itu ada kuasa di dalamnya, saudaraku. Nah, tergantung kuasa ini, saudara ucapkan tujuan apa? Untuk yang positif atau negatif. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang kau ucapkan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ketika engkau ucapkan yang positif, maka positif akan kembali kepada dirimu. Sebaliknya kalau engkau ucapkan yang negatif, negatif juga akan kembali kepada dirimu. Ya, jadi saudara-saudara, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan kata-kata kita di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi daripada banyak ngomong yang gak penting, saudara banyak berdoa dengan Tuhan. Banyak berdoa dengan Tuhan, sehingga saudara bisa lihat lawatan Tuhan terjadi secara pribadi dalam hidupmu. Dan juga bagi orang-orang di sekitarmu. Wow, itu dahsyat ya. Nah, kita harus tahu permainan, ya, trik-trik tipuan setan. Setan mencoba mengalihkan perhatianmu, pandanganmu dari Kristus. Sehingga kau tidak memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dia coba mengalihkan pikiranmu, perasaanmu, pandanganmu. Sehingga engkau mulai jauh melenceng dari Kristus. Sehingga kata-kata mulai hambar. Nah, itulah sebabnya kita perlu jaga. Supaya apa Bapak Ibu? Tidak dimanfaatkan, tidak dipakai oleh setan sebagai alatnya. Ya, karena itu sangat berbahaya, saudaraku. Bagi kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Dengan mulut ini kita bisa banyak dapat sahabat. Dengan mulut ini juga kita bisa dapat banyak musuh. Ya. Dan yang terpenting dengan mulut ini kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dengan mulut ini kita bisa mengutuki sesama, Bapak Ibu. Nah, hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan kata-kata ini. Ya, minta supaya Tuhan tolong. Supaya kata-kata saudara saya itu dijaga dengan baik. Karena kata-kata itu merupakan doa, Bapak Ibu. Kalau kau bilang aku sakit, aku lorona, akan jadi seperti itu. Tapi kalau kau ucapkan hal-hal yang positif, makanya saudara lihat ya, doa profetik itu benar-benar itu doa satu tindakan nubuatan. So belajar untuk bernubuat Bapak Ibu melalui doa profetik ini, ya. Lalu kita punya doa yang lain, doa deklarasi, itu juga penting. Sehingga saudara perhatikan kata-katanya itu selalu positif. Jadi sesuatu yang positif
Kalau engkau jadi orang yang positif, kata-katanya juga positif. Tapi kembali lagi, kalau engkau jadi orang yang negatif, kata-katamu pasti negatif. Pikiranmu negatif, tindakanmu tindakan-tindakan yang negatif. Ya Bapak Ibu, dan biasanya orang-orang seperti ini, mereka akhirnya kehilangan apa yang Tuhan harusnya siapkan bagi dia, yaitu apa? Mahkota abadi. Karena apa? Harusnya dia bisa mendapatkan itu. Tapi gara-gara sembrono, tidak bijaksana, hilang suatu mahkota abadi itu. Ya, amin Bapak Ibu ya. Yang mengerti lambaikan tangan, haleluya. Praise the Lord. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya? Ini dia, hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menyatakan sebagaimana seharusnya tentang rahasia Kristus. Ya. Dan di ayat sebelumnya, ayat 3 itu, kalau kita baca di situ ya, itu Paulus itu bilang bahwa kepada mereka hamba-hamba Tuhan itu dipercayakan rahasia Kristus. Jadi rahasia Kristus itu nggak bisa dipercaya kepada orang yang sembarangan. Pada orang yang benar-benar Tuhan pilih. Orang yang diurapi. Mari kita lihat ya. Kolose 4 ayat 4. Kolose 4 ayat 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Amin. Amin. Dengan demikian aku dapat menyatakannya. Menyatakannya ini menyatakan apa? Menyatakan rahasia Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa dia hidupnya bijaksana. Sehingga mengakibatkan mahkota kehidupan atau mahkota abadi tidak hilang dari hidupnya. Itu yang pertama. Oke, sampai di sini sudah dicatat Bu Fang Fang Lai? Oke, kita masuk pada poin yang kedua ya. Kita akan lihat saudaraku, ini dia. Poin yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat mempergunakan waktu yang ada. Kenapa dia mempergunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah apa, saudara? Jahat. Mari kita lihat ya, Kolose 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk siapa? Waktu yang ada. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk siapa? Untuk menguatkan diri kita sendiri. Amin. Untuk apa, saudaraku? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya. Jadi saudara, kita perhatikan ini poin yang kedua, ini hasilnya ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia dapat apa, saudara? Dapat mempergunakan waktu yang ada. Artinya dia tidak menyia-nyiakan waktu itu, saudaraku. Dia tahu waktu-waktu itu berharga. Kenapa? Karena waktu-waktu itu akan hilang, akan berlalu. Dan Alkitab bilang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada. Karena waktu yang ada satu hari akan hilang. Kita mencoba untuk mengejar tapi sudah nggak keburu, nggak nututi Bapak Ibu. Sudah terlalu jauh. Yang terjadi adalah kita hanya menyesal, saudara-saudaraku. Tapi sudah terlambat, ya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu, yang harusnya kita bisa dapat mahkota abadi ternyata hilang. Karena kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Saudara, kalau engkau tidak mempergunakan waktu yang ada di hari ini, hari Sabtu ini ya, maka hari yang Sabtu ini menjadi hari yang jahat bagimu. Setan akan datang mencoba untuk menyerang saudara dengan berbagai macam segala macam daya upaya untuk melemahkan saudara, untuk menjatuhkan saudara. Tapi karena engkau mempergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan, untuk beribadah, engkau mendengar firman, memuji Tuhan. Meskipun hari Sabtu setan mencoba melancarkan serangan, namun itu tidak akan membuat engkau mengalami hari yang jahat. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Amen ya. Nah, demikian juga pada waktu hari Minggu besok, engkau tidak pergunakan waktu yang ada, maka hari Minggu pun akan menjadi hari yang jahat bagimu. Demikian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu lagi. Nah, maka itu kita bersyukur sekali di dalam pelayanan gereja Celsius ini, kita tidak memberi kesempatan kepada setan, maka kita pergunakan waktu baik pagi, siang maupun malam, saudaraku. Setiap hari tanpa libur, saudaraku. Kecuali Bapak Ibu, kalau hal-hal di luar jangkauan kami, misalnya signal, ya,
dia mungkin kurang stabil atau dia terganggu, apa boleh buat? Itu di luar jangkauan kami. Atau mungkin pemadaman lampu, listrik mati sehingga tidak bisa, ya. Itu juga itu faktor-faktor yang di luar jangkauan, ya. Tapi selama masih ada kesempatan, kita terus gunakan waktu yang ada. Amin, ya. Supaya apa? Setan tidak mengambil keuntungan dari diri kita. Setan tidak mengambil damai sejahtera yang Tuhan berikan, sukacita, kebahagiaan. Bahkan kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, hal-hal yang baik yang kau miliki, setan tidak mengambil itu di hari yang jahat, ya. Pastikan bahwa setiap hari engkau mengubah hari yang jahat dengan sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Meskipun banyak orang sedang masuk dalam perangkap-perangkap itu, tapi engkau dan saya lolos. Katakan amin, karena kita mempergunakan waktu yang ada, ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia penuh kasih. Amin, ya. Dan dia tahu memberi. Memberi apa? Memberi jawab kepada setiap orang. Jadi jawabannya itu nggak ngambang. Jawabannya itu tepat sasaran. Kita lihat Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Nah, jadi orang-orang luar itu mereka akan meminta kita mempertanggungjawabkan, yang mempertanggungjawabkan apa yang menjadi dasar-dasar iman kita kepada Kristus. Mereka akan bertanya, mengapa engkau percaya Yesus? Mereka akan bertanya, mencoba untuk memancing, Bapak Ibu, ya. Dan ini sebagai suatu celah untuk bisa melemahkan, menjatuhkan. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu menjaga kata-kata kita. Kata-kata yang penuh kasih. Jangan terpancing emosi, Bapak Ibu. Ya, minta hikmat Tuhan saat engkau berkata-kata. Nah, saya percaya Tuhan bilang bahwa ketika kamu diperhadapkan dengan sidang orang-orang, ya, yang mengadakan persidangan melawanmu, kamu tidak usah takut. Kenapa? Karena pada waktu engkau berbicara, bukan engkau lagi yang berbicara, tapi Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulutmu. Katakan amin, ya. Tuhan akan taruh. Nah, karena itu, supaya hal itu bisa terjadi, latih diri saudara untuk terus memperkatakan firman. Apa yang kau dengar, apa yang kau pelajari, apa yang telah kau baca, terus ucapkan firman itu, perkatakan itu. Dan itu akan menjadi sebuah doa yang sangat indah. Doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu, ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Oh, haleluya. Kita akan berdoa, ya. Ibu Nina Armedi akan berdoa buat firman Tuhan ini. Oh, glory. Ya, mari kita satu di dalam doa. Dan balik kami bersyukur, berterima kasih kepadamu kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam menyatakan setiap kemuliaan-Mu untuk mencapai mahkota abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau kiranya mau. Mic ketutup, Bu Nina. Oke, silakan. Ya. Kami dapat mampu untuk praktekkan akan setiap firman kebenaran. Kami dapat diubahkan di dalam hidup kami, di dalam hari-hari ke depan, lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Pastor John juga yang sudah mempercayakan untuk menyampaikan isi hatimu, dan Engkau kira memberkati lebih heran dan ajaib untuk menyatakan setiap kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nina Armedi untuk doa peneguhan firman. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus, ya. Memberkati Bu Nina. Oke, kembali kepada host kita, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pastor John buat pengajaran firman Tuhan pagi ini buat kita semuanya, jemaat-jemaat gereja CSCC. Suatu nasihat, suatu teguran, suatu peringatan
suatu hal untuk membangun dalam kehidupan kita ya. Kita terus dukung dalam doa Pastor John, terus kita berdoa untuk Pastor John terus diberikan sehat-sehat, segar, kuat, semangat terus yang menyala-nyala. Bahkan hikmat yang baru buat Pastor John selalu. Dan Pastor John bagikan, ajarkan pada kita semua jemaat gereja CCC. Agar kita semuanya mengerti, memahami, tidak hanya mengerti, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita dengan baik dan benar. Kita harus menjadi terang garam buat orang-orang sekitar kita. Makasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Ya, makasih. Haleluya. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini, di mana suatu hal yang sungguh buat saya pribadi, saya sungguh dapat lebih mengerti dan memahami akan mahkota abadi dalam kehidupan kita ini supaya penuh bijaksana ya Bapak Ibu. Dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita harus penuh bijaksana agar kita supaya menjadi terang garam di dalam kehidupan kita, membangun semua komunitas untuk dengan hidup dengan penuh hikmat dengan orang-orang di luar sana ya, supaya kita juga harus menjaga kata-kata kita senantiasa penuh dengan kasih, karena kasih itu luas, panjang dan lebar dan dalam ya. Kasih itu panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tidak sombong. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Itu yang sungguh buat saya pribadi suatu nasihat yang membuat kita untuk penuh bijaksana ya dalam menghidupi dalam kehidupan hari-hari kita. Biarlah Roh Kudus tepat melalui firman ini tepati dalam setiap hati kita, dalam kehidupan kita. Kita harus mau berubah lah, khususnya di tahun 2024 ini. Hidup-hidup perjalanan kita penuh harus bijaksana agar lebih dewasa di dalam kita menghadapi apapun orang-orang di luar sana maupun orang-orang dengan saudara-saudara seiman kita pun. Kita harus berkata-kata dengan baik, penuh hikmat, penuh kasih. Itu kasih yang saya tekankan, yang saya terima itu kasih kepada sesama kita semuanya. Tuhan Yesus berkati ya firman-Nya buat kita semuanya. Biar kita terus mengakhiri tahun 2024, memasuki tahun 2025, kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus mau kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur melalui ibadah gereja sesi ini, kita terus ditambah-tambahkan pengertian, pemahaman yang lebih dewasa lagi dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus inginkan itu terjadi lebih baik dan menjadi terang dan garam. Itulah yang Tuhan Yesus mau buat kita. Amin Bapak Ibu. Makasih firman-Nya. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Haleluya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Adriana Marantika ya, tadi berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati Ibu Adriana Marantika. Semangat terus Ibu Adriana di dalam pekerjaannya yang masih menjalankan tugas tanggung jawabnya, menjadi terang garam juga di tempat pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati Ibu Adriana. Dan juga kepada Ibu Nina Armedi, juga terima kasih Ibu Nina yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Iya, semangat Ibu Nina Armedi. Iya, bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib Ibu Nina. Haleluya. Oke. Terima kasih. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CCC, yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa juga, yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Febri Asari. Saya persilahkan Ibu Febri. Terima kasih. Oh, Bu Febri, mic bisa dibuka ya? Oke, silakan. Terima kasih, Pak Lukas, Pastor John. Yes, amin. Praise God. Shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita berdoa prophetik bagi bangsa dan negara. Ya, Yesus. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive.
negara Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa propeti kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Ya. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I Amin. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara Yes. pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Febri Asari dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Febri. Terima kasih Pastor John. Tuhan juga memberkati Amin. Pastor John dan keluarga. Amin. Praise God. Haleluya, terima kasih Ibu Febri Asari ya sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat Ibu Febri. Salam buat orang tuanya, buat keluarga. Terima kasih kembali Pak Lukas. Tuhan memberkati Pak Lukas dan keluarga. Amin. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang masih ada di Blitar, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Saya persilakan waktu kesempatannya. Terima kasih Pak Lukas. Ibu Joyce tertawa terus. Semangat pagi. Shalom, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Selamat pagi, Pastor John, Sabina. Nah, sekarang saya akan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 26801 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes.
Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan ibadat sel sisi onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadat pembukaan awal tahun. Lewat pastor. Oh, oke. Oh ya, benar. Ya, ya ini sudah lewat juga ya. Sudah lewat Oke. pastor. Demikianlah info Gereja CLCC. Tapi sebelumnya nanti tanggal 31 kita siap Zoom yang diberikan pengumuman sama pastor. Ya, jadi kita semua harus ikut ya, kalau bisa harus ikut. Karena kita akhir tahun. Nanti banyak door prize dari Pastor John. Amin. Siap. Ya, nanti Bu Joyce tugas ya. Harus standby. Mantap. Siap. Ya. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu ajak teman-teman yang lain ya. Di luar CLCC juga boleh. Jadi pada dia bengong, nggak bisa kemana-mana, dia terjebak banjir ya, nggak tahu harus buat apa. Nah, malam tutup tahun ya, di dalam ibadah bersama dengan kita di Zoom ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Tuhan berkati buat Tanasya untuk pengumumannya ya. Terima kasih Bapak Pastor John. Praise God. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Tanasya Pujiastuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Semangat Ibu Atanasya. Semangat. Yes, semangat. Oke. Demikian juga kita semuanya harus semangat yang akan mengakhiri di tahun 2024. Tetap semangat. Kita akan menyongsong tahun yang baru dengan penuh sukacita. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat dan bahkan yang ajaib. Amin. Terima kasih dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya, yaitu doa deklarasi. Ya. Doa deklarasi ya. Bu Andri tolong bantu untuk mencatat ya siapa-siapa yang bertugas pagi ini. Doa deklarasi. Ya. Ya, bagaimana? Siapa? Bu Fang lah, ya gimana Bu Fang? Karena saya tutup tahun, baterainya umpamanya habis. Oh ya. Baterainya sering habis ya Pak. Oh, enggak apa-apa. Ibu nanti ini cas masuk lagi nggak apa-apa. Ya, jadi semua jadi kita persiapan cas dulu HP kita ya. Iya, oke, silakan. Ya, haleluya. Doa deklarasi yang pertama yaitu ada ibu kita yang ada di Surabaya, Ibu Fang Lai. Ibu Fang Lai, nomor 1 ya. Siap. Oke. Yang kedua ada ibu kita yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Joyce Putirai. Joyce, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini ada saudari kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Kediri, yaitu Alin. Oke. Puji Tuhan. 4. Dan juga ada yang di Kediri juga ibu kita, yaitu Ibu Nina Armedi. Oke. 5. Yang kelima
Juga kembali ada ibu kita yang di Kediri juga. 3 trio dari Kediri, yaitu Ibu Andriana Marantika. Oke. Keenam. Keenam, saya sendiri, Pastor. Oke. Ya, nanti dipandu ya oleh Ibu Andri. Oke. Siap ya Bapak Ibu? Kita deklarasi iman kita ya, lewat doa deklarasi ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Yes. Oke, nomor 1 siapa Bu Andri? Oke, silakan Bu Fang Lai. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, amin. Jadi CLCC pada pagi hari ini dengan hati, tubuh, jiwa, roh yang sehat, yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Terima Amin. kasih. Terjadilah, terjadilah, terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemuliaan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Nomor 3. Alin. Oke, Alin. Nomor 3. Ya, Alin. Silakan yang paling bawah ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. aku percaya akan ada pertolongan bagian dalam persoalan. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Oke. Tuhan Yesus. Ya, nomor 4, Ibu Nina, yang keempat paling atas ya. Aku percaya akan ada menangis yang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Nomor 5, Bu Andri, yang di tengah. Oke, mungkin Bu Andri lagi sibuk dengan pasien ya. Bisa dihandle. Buat Tanasya, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya hari ini akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus ya, Tuhan kita. Untuk ke-6 sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Di mana kita semua saudara bersaudara sudah menaikkan doa deklarasi. Pada pagi hari ini kita amini, yakini, percaya bahwa doa yang kita naikkan semuanya terjadilah, 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 dan terjadilah atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dan kita mengucap syukur kembali pada Tuhan Yesus di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan saya sebagai host sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Sarbunan yang sudah begitu setia memberkati kita melalui gereja CLCC ini. Kita terus dukung dan selalu doa untuk Pastor John, diberikan kesehatan ekstra, kekuatan, kesegaran, kekuatan, hikmat, bahkan lebih lagi
sukacita, damai sejahtera ada memenuhi melingkupi kehidupan Pastor John Sarbunan bersama keluarga besarnya. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Terima kasih buat acaranya pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada petugas pelayan Tuhan yang sudah bertugas pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Febri Asari, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Febri. Semangat terus. Salam buat keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Atanasia Pujastuti ST juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah sama-sama beribadah dan sudah sama-sama melayani di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman-Nya pagi hari ini benar-benar menjadikan rema yang baru buat kita setiap hari, supaya kita dalam kehidupan kita bisa mendapatkan mahkota abadi dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam bijaksana. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang ciptaan yang baru ya Bapak Ibu, bukan ciptaan yang lama, tapi kita harus menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang kita memasuki yang baru sudah ada di depan kita. Semangat terus, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa, di dalam pergumulan permasalahan apapun, bisa langsung menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menghubungkan dengan Pastor John langsung pada ibadah pagi hari ini dan nanti akan didoakan. Dan sepenuhnya saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator kita, yaitu Ibu Atanasia Pujastuti. Saya persilakan Ibu Atanasia Pujastuti. Ya, terima kasih Pak Lukas. Sebelumnya saya mohon doa Bapak Pastor untuk saya kesehatan terganggu, juga anak saya, karena mungkin kemarin kumpul terlalu banyak saudara-saudari, jadi satu rumah sakit semua, tapi puji Tuhan sudah pulang semua dan sudah sehat semua. Tinggal kami di sini, anak saya Jensen yang masih badannya panas sekali, minta doa dari Pastor John supaya bisa mengikuti tahun baru dengan bersuka-cita. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Pastor John atas semua berkat firman yang diberikan pada kami semua, terutama saya. Memang Bapak Pastor John itu luar biasa ya untuk saya pribadi, tidak seperti yang lain. Saya meskipun sakit merindukan. Kadang saya ingin istirahat, tapi saya tidak bisa, saya harus dengar firman dari Pastor. Dengar suaranya saja kita sudah merasa segar ya gitu. Jadi saya sebenarnya harus istirahat total, tapi saya tidak bisa tidak ikut ibadah pagi. Tadi juga anak saya kasih ingat bangun Zoom. Puji Tuhan anak saya selalu mengingatkan saya, cuman keadaannya sakit jadi dia tetap tidur tapi dengar gitu Pastor. Jadi terima kasih atas firman-Nya yang berikan kepada kami, dan juga terima kasih buat Bu Sinta yang selalu mendampingi Bapak Pastor. Tuhan berkati keluarga Bapak Pastor. Tuhan memberi berkat bertambah-tambah umur panjang dan rezeki. Amin, amin. Nah, saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Lukas Krisnanto yang luar biasa, juga Ibu Febri, terima kasih. Dan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, Ibu Joyce, Ibu Nina, Ibu Alin, Ibu Andriana, Fang Lai, semua, ada Your Miracle, Ibu Sinta, James, Cindy, Ibu Melawati, semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dan jadi mujizat pada kita semua. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami kembalikan pada Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Pastor. Amin. Jangan lupa Pak John. Gimana Pak John? Gimana Bu Joyce? Saya minta linknya, nanti saya mau kirim ke Bu Maria Pak John. Oh oke, baik. Terima kasih ya Bu Joyce, Tuhan berkati. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti Engkau. Yes, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya Dia besar, perbuatannya ajaib dan tak terbatas. Kuasanya ajaib, mujizatnya ajaib, pertolongannya ajaib, berkatnya ajaib, mujizat kesembuhannya juga ajaib. Dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, tercurah dan dicurahkan buat semua yang sudah hadir di pagi ini, untuk Ibu Atanasia dan tim yang sudah melayani, dan berkati ibadah nanti siang, ibadah nanti malam, semua yang ambil bagian di dalamnya, Bu Yeti dan tim Tuhan memberkati. Terima kasih sampai pada Tuhan di penghujung tahun pun, semua yang datang melayani, diberkati Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan karir bisnis mereka, diberkati juga pelayananmu. Tuhan, Kau sembuhkan anak Jason, Kau sembuhkan Bu Atanasia, sembuhkan siapapun yang dalam kondisi kesehatan terganggu hari ini, percaya bersama dengan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Kami berkati bangsa Israel, umat-Mu. Apa yang Kau berkati tetap diberkati sampai selama-lamanya. Dan semua umat-Mu yang ada pada pagi ini, mereka biji mata Tuhan juga diberkati. Dalam nama Yesus, hari-hari kesusahan, kesukaran, kesedihanmu sudah berakhir. Dan Tuhan sudah bukakan jalan bagimu di waktu-waktu ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Bu Atanasia. Ya, Terima terima kasih kasih. Pastor Bu Febri, John, terima Bu kasih Andri, Bu Bu Joyce, Anastasia, ya Bu Fanfanglai, Bu Nina, Alin, Terima kasih Alu Pak Lukas. Alum Alum semuanya. Terima semangat kasih. ya. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Terberkati Bu Febri. Salam untuk mamanya ya, Bu Febri. Lukas, Terima kasih Pastor John. Oke, God bless you. Baik, Bu Nina. Ya, Bu Nina, Terima terberkati. kasih, terima kasih. Ya, Bu Febri, Selamat sampai jumpa. beraktivitas semuanya. Selamat beraktivitas ya, God bless you. God bless you. Sampai nanti ya, jam 10 Bapak Ibu, ibadah jam 10 ya, hari Sabtu. Ya, yang lain nanti jam 1 ya.
kecuali hari Sabtu. Ya, oke. Tuhan berkati semuanya. Sayonara. God bless you. Bye-bye. Bye.